Bab 1037, ini benar-benar kesalahpahaman. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Ledakan. Bersamaan dengan suara guntur dan kilat yang memekakkan telinga, Suke berlari menuju cahaya putih suci dengan kilat kemasan yang mengikuti di belakangnya. Dia berlari ke depan dengan tenang seolah sedang berhadapan dengan awan mengambang dan air yang mengalir. Bagaimana, mungkin dia tidak terluka? Semua orang terkejut. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa petir emas yang telah memusnahkan murid-murid sekte bulan halus secara instan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada Suke. Pria ini baru saja keluar dari kilat keemasan dan mulai berlari menuju cahaya putih. Dia terlalu mengerikan. Hati orang-orang mulai bergetar. Mereka merasa tidak mungkin memperkirakan kekuatan Suke. Pria ini, yang tampak sangat lemah, sekarang tiba-tiba tak terduga. Tenang. Betapa hijau dan tidak berpengalamannya dirimu? Budfest mulai mencemooh orang-orang ini setelah melihat ekspresi mereka. Tapi dia telah melupakan ekspresinya ketika Suke melewati kesengsaraan surgawi di depannya untuk pertama kalinya, yang benar-benar sama dengan ekspresi orang-orang ini hari ini. Tuhanku, Saudari Hongyan, apakah kakak laki-laki saya kehilangan akal sehatnya? Dia diserang oleh begitu banyak petir. Apa dia baik-baik saja sekarang? Su Feifei juga terkejut. Meskipun dia tahu Suke aman saat ini, dia tetap tidak bisa tidak bertanya. Dia baik-baik saja. Jiang Hongyan menjawab dengan senyum tipis saat dia menatap Suke dengan mata indahnya yang penuh cinta. Dia juga tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Suke. Namun, setelah menyaksikan begitu banyak keajaiban yang diciptakan oleh Suke, dia sangat yakin padanya. Menurutnya, tidak ada yang bisa membingungkan orang ini di seluruh dunia. Ledakan. Sekarang Suke telah mendekati cahaya putih dengan petir emasnya yang luar biasa. Sosok dalam cahaya putih telah ditakuti oleh langkah Suke di awal. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak terlibat dalam kesengsaraan surgawi, dia menghela nafas lega dan tertawa. Haha, semut bodoh, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Hehe, kamu seperti katak di dalam sumur. Kamu akan tinggal di tempat ini selamanya. Suke mencibir saat membuka toko sistem. Berdebur. Saat berikutnya, Suke melambaikan tangannya untuk mengeluarkan sekaleng cat merah. Setelah melepas tutupnya, dia menuangkan cat merah ke arah cahaya putih. Sialan, tuangkan cat merah? Apakah dia pernah menagih hutang untuk orang lain sebelumnya? Budfest segera berteriak. Su Feifei sangat malu. Orang-orang lain di daerah ini tidak tahu apa arti menuangkan cat merah. Tapi semua orang di bumi tahu. Hanya Suke yang bisa memainkan trik kotor ini di dunia penggarap. Berhenti, murid dari Refined Moon Sect berteriak saat ini. Namun, ketika gema terakhir dari teriakan mereka terdengar, Suke menuangkan cat merah ke lampu putih. Cahaya putih tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan, dan menciptakan layar tak berbentuk. Itu menghentikan semua cat merah dan memantulkannya kembali. Sialan, teriak Suke saat dia menghindari cat merah yang memantul. Cat merah juga diuapkan oleh petir keemasan. Orang-orang lain di daerah ini terkejut. Sebagian besar dari mereka mengetahui bahwa Suke akan melemparkan sesuatu ke dalam cahaya putih untuk menodai area tersebut, sehingga pemilik istana akan terjebak di dalamnya selamanya. Ternyata, rencananya gagal. Sepertinya dia tidak bisa melempar benda ke dalam cahaya putih itu dengan mudah. Hahaha, kamu benar-benar bodoh seperti yang diharapkan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membuang apa saja ke area ini dengan mudah? Istana ini suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sosok dalam cahaya putih mulai tertawa sinis. Brengsek, ini tidak ilmiah. Debu bisa masuk ke area ini? Kenapa cat merahnya tidak bisa masuk? Suke bingung. Dia pikir dia bisa menghadapi musuh yang kuat ini dengan mudah. Ternyata tidak semudah yang ia duga. Debu biasa tidak akan pernah masuk ke area ini. Saya telah tinggal di tempat ini selama lebih dari 10.000 tahun. Debu telah menemani saya selama lebih dari 10.000 tahun. Setiap butir dari butir-butir ini bisa memenuhi lautan. Sekarang, Anda tahu betapa bodohnya Anda, bukan? Hahaha, sosok dalam cahaya putih tertawa sinis lagi. Tidak ada yang bisa membuatnya khawatir lagi. Satu-satunya hal yang dimiliki Suke yang dapat menyakitinya adalah kesengsaraan surgawi, yang tidak dapat melibatkannya dan menodai area ini. Jadi, dia tidak takut saat ini.
Gemuruh. Pada saat ini, guntur yang memekakkan telinga datang dari langit-langit aula lagi. Petir emas yang luar biasa berkumpul lagi seolah-olah mereka akan menghancurkan segalanya di sini. Kekuatan dan momentum petir emas bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Semua orang dari benua Taijin menjadi pucat karena mereka belum pernah melihat halilintar yang begitu mengerikan sebelumnya. Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, terkejut dan ketakutan. Kesengsaraan surgawi Suke hampir sama kuatnya dengan yang dia lewati ketika dia mencapai alam setengah surgawi, yang terlalu kuat bagi para pembudidaya di tahap sintesis bentuk. Intinya adalah bahwa dua kesengsaraan surgawi muncul bersamaan, yang berarti surga benar-benar berencana untuk membunuh orang ini. Ledakan. Akhirnya, bersamaan dengan guntur yang memekakkan telinga, petir emas yang megah di langit-langit jatuh ke arah Suke seperti ombak yang bergelombang di laut. Semua orang terkejut dan ketakutan dengan pemandangan ini. Mereka tahu dengan jelas bahwa mereka semua bisa terbunuh jika harus menghadapi petir yang begitu mengerikan. Namun, Suke mengabaikan petir itu. Dia berdiri di sana dan menangkupkan dagunya dengan tangan sambil berpikir, apalagi yang bisa saya lempar ke tempat ini? Dia bergumam serius dengan suara rendah. Orang-orang di daerah itu sangat terkejut dengan sikap Suke. Sobat, kamu akan terbunuh. Bagaimana Anda bisa merencanakan melawan orang lain dengan tenang saat ini? Tuan Tang, petir ada di belakangmu. Bai Keiling akhirnya mengingatkannya. Mendengar itu, Suke tersadar dan matanya berbinar. Benar, pencahayaan. Dia bertepuk tangan penuh semangat. Kemudian dia menoleh ke Bai Keiling. Wow, Nona Bai Chai, kamu hebat. Terima kasih atas saran Anda yang berharga. Setelah mengatakan itu, Suke berbalik dan mengangkat tangannya. Ledakan. Konotasi dan rune Tao yang luar biasa muncul di telapak tangannya. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk petir emas yang luar biasa. Retakan. Petir emas terjalin dan meledak. Namun, Suke berhasil meraih segenggam petir. Kemudian dia melemparkan petir ke arah cahaya putih. Bang! Bersamaan dengan ledakan besar, petir keemasan menghantam penghalang di luar cahaya putih. Kemudian petir melewati penghalang dan menabrak dinding secara langsung. Tempat hangus tercipta di area suci dan putih ini. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang karena teror. Apakah orang ini baru saja menangkap petir dengan tangannya? Dia bahkan melemparkan petir ke dalam cahaya putih dan menodai tempat suci dengan paksa. Sialan, ini sangat luar biasa. Operasi ini telah melampaui batas imajinasiku. Buttface berteriak kaget. Itulah operasi yang saya rencanakan, kata Suke sambil tersenyum sambil meraih kilat emas lagi. Tidak, sosok dalam cahaya putih, yang telah terkejut hingga terdiam beberapa saat, tersadar dan berteriak dengan marah. Dia harus menghabiskan beberapa ribu tahun untuk membersihkan tempat hangus yang diciptakan oleh petir pertama. Jika Suke melontarkan lebih banyak petir di area ini, dia akan disegel di sini selama puluhan ribu tahun. Memikirkan hal ini, sosok dalam cahaya putih terus berteriak dengan cemas, berhenti. Hentikan itu. Hei, aku tidak akan berhenti. Jika kamu bukan pengecut, keluar saja dan pukul aku. Suke berkata dengan senyum jahat saat dia melemparkan petir emas lagi. Bang! Petir kedua mendarat tepat di samping titik hangus yang diciptakan oleh petir pertama. Sekarang, dua bintik hitam bulat ada di area ini. Kamu, Beasteris Stark, aku akan membuatmu mengalami kematian yang menyedihkan. Sosok dalam cahaya putih sangat marah sehingga dia tidak bisa berhenti berteriak histeris dan sangat ingin mencabik-cabik Suke. Ayo, itu yang aku tunggu, Suke berkata dengan arogan saat dia mengambil lebih banyak petir dan melemparkannya ke cahaya putih. Bang! Kali ini, petir emas mendarat di antara dua titik putaran sebelumnya, membentuk pola yang aneh. Sosok dalam cahaya putih meraung marah seolah-olah petir ini telah menghancurkan hatinya secara langsung. Hei, bocah cilik, kamu menggambar jamur di dinding. Buttface berteriak saat dia menunjuk ke tempat di antara dua titik bulat saat ini. Suke mendongak dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Semua orang melihat pola itu tanpa sadar. Semuanya terperangah. Bintik hitam yang tampak seperti jamur berada di antara dua bintik bulat. Terkesiap. Banyak orang tersentak saat mereka memandang Suke dengan hormat.
Mereka bahkan ingin bertepuk tangan untuk Suke. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dia berhasil menggambar hal seperti itu di tempat suci seperti ini. Dia benar-benar hebat. Sialan, Suke segera berteriak. Lalu dia berkata sambil melambaikan tangannya, "Tolong, dengarkan penjelasanku. Ini pasti kebetulan. Ini benar-benar salah paham." Siapa yang akan percaya itu? Banyak orang mengangkat sudut mulut mereka dan memberi Suke senyuman penuh arti. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sejak awal, pria ini telah menggunakan segala macam metode tercela. Dia tidak memiliki garis bawah dan bisa melakukan apa saja. Orang-orang dari Sekte Cloud Sky baik-baik saja. Lagi pula, mereka sudah lama tidak berhubungan dengan Suke. Namun, orang-orang dari Sekte Meninggalkan Daun telah mengalami berbagai metode aneh Suke. Pada saat ini, mereka sudah memiliki prasangka bahwa apapun yang dilakukan Suke pasti bukan kebetulan. Hanya beberapa murid perempuan dari Sekte Cloud Sky yang bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Ledakan. Sebelum mereka bisa membuka mulut untuk bertanya kepada yang lain, tekanan yang menghancurkan bumi datang dari dalam cahaya putih. Sosok di dalam benar-benar marah. Bajingan, kamu sangat berani. Beraninya kamu mempermalukanku dengan benda ini. Sosok dalam cahaya putih itu meraung. Suaranya memekakkan telinga. Jelas bahwa dia akan meledak. Suke berkata dengan tenang sambil tersenyum, "Hei. Tenang saja dengan kata-katamu. Aku hampir mengira kamu akan mengatakan sesuatu yang besar. Juga, ini benar-benar kebetulan. Ini murni kesalahpahaman. Jangan pedulikan detailnya. Kamu mencari kematian. Tunggu saja. Jika kamu membiarkanku keluar, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kamu akan hidup dalam kesakitan selamanya." Sosok dalam cahaya putih meraung lagi. Dia benar-benar menjadi gila. Suke telah menggunakan kekuatan ujian surga untuk mencemari tanah suci ini. Ini setara dengan menambahkan lebih banyak kekuatan pada segelnya. Jika dia tidak menghilangkan noda ini, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Tapi intinya adalah, orang ini bisa menggambar yang lain. Kenapa dia harus menggunakan Thunder Trial untuk menggambar benda sekotor itu? Implikasinya adalah bahwa benda ini menekannya. Siapapun akan marah. Jangan marah. Sungguh, ini bahkan tidak mendekati. Bagaimana jika kamu menyakiti kesehatanmu? Tidak bisakah kamu menghargai tubuhmu? Tidak bisakah kamu melindungi kesehatanmu? Suke mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Semua orang terkejut. Sosok dalam cahaya putih juga terkejut. Apa maksudnya? Apa yang dia maksud dengan ini bahkan tidak mendekati? Kenapa dia peduli dengan kesehatanku? Suara mendesing. Saat berikutnya, ada suara teredam. Dengan lambaian tangannya, Suke dengan santai meraih segenggam petir emas dan berkata, "Saya masih memiliki banyak hal yang belum selesai saya lukis. Hari ini, saya akan melepaskan sel artistik saya." Begitu dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Bang! Seluruh sambaran petir keemasan menghantam cahaya putih lagi, meninggalkan titik hitam. Tidak, baru pada saat itulah sosok dalam cahaya putih bereaksi dan melolong menyayat hati. Suara itu sengsara dan marah, tetapi sebagian besar diisi dengan rasa sakit. Hanya dalam waktu singkat, 4 bintik hitam sudah muncul. Butuh setidaknya 20.000 tahun untuk membersihkannya. Kuncinya adalah Suke tidak akan berhenti. Dia akan melanjutkan. Hehehe, tidak apa tidak. Semakin kamu menolak, semakin aku bersemangat. Suke tertawa nakal. Dia meraih petir emas lagi dan membuangnya. Bang! 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 Dalam sekejap, hanya suara guntur yang terdengar di aula. Semua orang menatap kosong pada kilatan petir keemasan yang menabrak cahaya putih, dan hati mereka bergetar tanpa henti. Sosok dalam cahaya putih telah runtuh. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengaum. Dia tidak bergerak. Orang-orang dari Sekte Bulan Halus tidak berani bergerak maju, karena mereka takut akan berubah menjadi abu oleh petir emas Suke. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton Suke melakukan apapun yang dia inginkan. Gemuruh. Di bagian atas aula, baut kesengsaraan surgawi jatuh satu demi satu. Masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Namun, itu tidak mempengaruhi Suke sama sekali.
Konotasi Taonya cukup kuat untuk melawan kesengsaraan surgawi. Namun, dia harus menggunakan King of Tough Acting Fish setiap kali dia menangkap sambaran petir. Setiap kali dia menggunakan King of Tough Acting Fish, dia harus mengkonsumsi 10.000 Acting Tough Points. Namun, dia masih mendapat untung dari kerumunan. Mengkonsumsi 10.000 Acting Tough Points untuk melempar petir, dia selalu bisa mendapatkan kembali puluhan ribu Acting Tough Points. Merupakan keuntungan besar baginya untuk bertindak tangguh. Bang, bang, bang. Kesengsaraan surgawi masih berlangsung. Suke tidak berhenti melemparkan petir. Dia menjadi semakin kecanduan. Dia bahkan mulai melempar petir dengan segala macam cara yang mewah. Area suci dalam cahaya putih sekarang berantakan. Itu penuh dengan tanda hangus yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Suke menggambar banyak karya seni di dinding putih dan tanpa cacat dengan bantuan petir, seperti seorang lelaki tua mendorong gerobak, PK dengan 6 dan 9 gerakan utama. Ketika dia kehabisan benda untuk digambar, dia mulai menulis. Apa yang Tuan Tang tulis? MXGS 1005, CESD 479, VEC 281. Kata-kata yang aneh, aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Mungkinkah itu rune misterius? Mungkinkah ada rahasia di dalamnya? Mereka terlalu kabur dan sulit untuk dipahami. Saya khawatir pemahaman kita tidak cukup baik. Tuan Tang benar-benar bukan orang biasa. Melihat hal-hal yang ditulis Suke dalam cahaya putih, para penonton terus berbicara dan mengobrol dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, salah satu dinding suci dan tanpa celah ditutupi dengan rune misterius yang padat. Namun, saat ini, Suke tidak bisa terus menulis. Dia adalah orang yang peduli dengan negara dan rakyatnya. Dia khawatir jika dia menulis terlalu banyak, tubuh penonton tidak akan bisa menerimanya. Sepertinya aku harus mengikuti aturan lama. Suke menggelengkan kepalanya. Kemudian dia meraih petir emas dan mulai melambaikannya di udara. Kemudian, satu kalimat demi satu kalimat yang dapat dipahami semua orang muncul dalam cahaya putih. Fraksi surga yang meledak luar biasa? Tang Xuanang dari fraksi surga yang meledak ada di sini. Ma Feifei dari fraksi surga yang meledak ada di sini. Lu Benwei dari fraksi surga yang meledak ada di sini. 2 jam kemudian, kekuatan surgawi di luar Refined Moon Palace secara bertahap berkurang. Petir di atas istana akhirnya berhenti menyeduh. Momentum yang mencekik mulai melemah. Akhirnya, selesai. Melihat itu, Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, mau tidak mau menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. 89 kesengsaraan surgawi Suke telah benar-benar memperluas wawasannya. Dia belum pernah melihat penjahat seperti itu dalam hidupnya. Para penonton juga menghela nafas lega. Beberapa dari mereka bahkan tidak percaya dengan hasilnya. Tidak hanya Suke tidak terbunuh, tetapi dia juga mengintimidasi semua murid dari Refined Moon Sect dan menyegel pemimpin istana lagi. Lihat cahaya putih itu. Tidak ada cahaya putih sekarang. Benar-benar berubah menjadi aula yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Tidak ada satupun dinding yang utuh, dan semua sudutnya hangus hitam. Menurut ini, pemimpin istana mungkin harus membersihkan istana selama ratusan ribu tahun. Dia mungkin tidak bisa keluar dalam hidup ini. Apa? Di mana gunturnya? Kenapa hilang? Astaga, lukisanku belum selesai. Guntur, ayo. Pada saat ini, Suke tiba-tiba berteriak sambil menatap langit-langit. Seluruh istana diam. Semua petir telah menghilang, yang berarti 89 kesengsaraan surgawi telah berakhir. Sialan, bocah cilik, apakah kamu gila? Kamu telah mencapai level 4 dari tahap penyeberangan bencana langsung setelah kesengsaraan surgawi. Budfest berteriak tiba-tiba. Dia merasakan perubahan tahap kultivasi Suke dan berpikir itu terlalu cepat. Aku terhubung dengan langit. Aku melintasi kesengsaraan surgawi, menggambar dan memahami Tao pada saat yang sama. Kamu tidak tahu apa-apa tentang ini? Suke tersenyum bangga. Dia telah membunuh beberapa es di Half Celestial Stage dan telah mengumpulkan banyak poin pengalaman. Sekarang kesengsaraan surgawi telah berakhir, akan aneh jika tahap kultivasinya tidak melambung. Tapi aneh kesengsaraan surgawi ini tidak sekeras sebelumnya. Membosankan. Apakah karena tempatnya telah berubah? Suke merasa curiga. Apa yang dia katakan itu benar.
Meskipun 89 kesengsaraan surgawi cepat, kekuatan mereka hampir sama dengan 79 kesengsaraan surgawi, yang tidak cukup baginya untuk keluar semua. Mendengar itu, kelopak mata Bai Keiling sedikit berkedut. Apa maksudmu? Kesengsaraan surgawi ini tidak sekeras sebelumnya? Itu membosankan. Mungkinkah kesengsaraan surgawi yang dialami orang ini sebelumnya lebih mengerikan? Kesengsaraan surgawi tidak hanya lemah. Bahkan mereka yang berada di tahap setengah surgawi dan tahap surgawi manusia tidak sekuat yang saya kira. Jika tahap kultivasi itu tidak nyata, saya akan mengira mereka hanyalah sekelompok pembudidaya di Great Vehicle Stage, keluh Budfest. Kamu benar tentang itu, Suke mengangguk setuju dengan Budfest. 2S di tahap setengah surgawi yang dia temui di awal dan sekelompok orang yang dia temui di desa baik dan jahat, meskipun tahap kultivasi mereka sangat tinggi dan kekuatan spiritual mereka menakutkan, dia merasa itu terlalu mudah untuk membunuh mereka sepanjang jalan. Apakah itu karena aku menjadi lebih kuat? Suke hanya bisa mengangkat alisnya. Rekan kultivator saya, apakah Anda tidak tahu? Di tempat ini, kultivator di tahap kendaraan besar atau lebih akan memiliki kekuatan jiwa dan konotasi Tao berkurang lebih dari setengah. Dengan kata lain, tahapan kultivasi kita hampir sama. Bai Keiling menjelaskan saat ini. Suke tiba-tiba mengerti bahwa pembudidaya di tahap kendaraan besar atau lebih di Istana Bulan yang dimurnikan dibatasi untuk pembudidaya di tahap kendaraan besar atau lebih, yang tidak termasuk mereka. Pantas saja mereka dikalahkan olehku dengan begitu mudahnya. Ternyata soul strength mereka melemah dan tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Suke tertawa dan matanya berbinar. Kemudian, dia melirik murid dari Refined Moon Sect seolah-olah dia sedang melihat sekelompok poin pengalaman manusia. Murid dari Refined Moon Sekte tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan. Sial, mengapa orang ini melihat kita? Mundur! Tiba-tiba, seorang pemimpin dari Refined Moon Sekte berteriak saat dia berbalik dan lari. Melihat itu, murid-murid lainnya mengikutinya dan berlari ke kedalaman Istana Bulan yang dimurnikan tanpa ragu-ragu. Sial, poin pengalamanku kabur. Suke mengutuk dan hendak menyusul mereka. Rekan kultivatorku, tiba-tiba, Bai Keiling menghentikannya dan berkata, jangan mengejar musuh yang terpojok. Istana Bulan yang dimurnikan akan segera ditutup. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Lupakan saja. Lain kali aku akan berurusan dengan mereka. Aku akan meninggalkan mereka sendirian selama 100 tahun. Mendengar itu, Suke menyerah. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan mengejar mereka. Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk melepaskan begitu banyak poin pengalaman. Tapi sekarang, dia tahu ada dunia dekat surgawi dengan pembudidaya di tingkat yang lebih tinggi selain 4 benua besar, benua Xuanzhen, dan benua Xuanling. Ini berarti dia tidak perlu khawatir tentang poin pengalaman di masa depan. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak baginya adalah meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, dia akan dikurung oleh Refined Moon Palace selama 100 tahun. Suara mendesing. Segera, Suke melambaikan tangannya dan mengeluarkan bayangan hitam dari selangkangannya. Kemudian, dia melemparkannya ke depan. Bayangan hitam memanjang bersama angin dan langsung berubah menjadi bas baru. Kemudian, berhenti di aula. Semua orang di daerah ini bersemangat dan mata mereka berbinar. Akhirnya, kita bisa meninggalkan tempat ini. Kami membuat pilihan yang tepat untuk naik bas ini. Terima kasih Tuhan, kami membuat pilihan yang tepat kali ini. Kami benar untuk percaya pada pemuda ajaib ini. Para penonton berseru di dalam hati mereka. Bagaimanapun, perjalanan ini tidak mudah bagi mereka. Sekarang, mereka akhirnya bisa meninggalkan tempat ini dengan damai. Bang! Saat ini, Suke melangkah ke dalam bas dengan senyum hangat di wajahnya. Dia berteriak kepada orang banyak, ayo, kabar baik, bas turis fraksi surga yang meledak no. 2 secara resmi dibuka untuk bisnis. Harap patuhi peraturan, beli tiket Anda dan naik bas lagi. Apa? Semua penonton tertegun. Ikuti aturan. Beli tiket baru. Sial, bas macam apa ini? Bas hitam pamungkas? Tuan Tang, kamu akan membunuh kami. Kami tidak punya apa-apa untuk mengajukan kartu. Jangan seperti ini, Tuan Tang.
Di hadapan penipuan pamungkas Suke, tidak ada yang mau ditipu lagi, jadi mereka memprotes tanpa daya. Akhirnya, bahkan Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, tidak tahan lagi. Dia memprotes secara pribadi, Suke harus menyerah. Bagaimanapun, dia telah menipu mereka. Juga, dia tidak membutuhkan 10 milenium bunga embun. Selain itu, orang-orang ini mungkin tidak memiliki sesuatu yang baik dengan mereka. Tidak ada artinya menipu mereka lagi. Selain itu, istana bulan yang dimurnikan akan segera ditutup. Lebih baik pergi sekarang. Oke, aku akan membantu Nona Bai Keiling. Silakan naik bus. Fraksi surga yang meledak cukup manusiawi. Akhirnya, kata Suke sambil melambaikan tangannya. Terima kasih, Tuan Tang. Terima kasih, Senior Bai. Mereka semua naik bus dengan gembira. Suara mendesing. Pada saat ini, para murid dari Sekte Emas Suci dan Paviliun Nighthawk yang bersembunyi di terowongan abis. Tuan Tang, jangan menyalakan bus. Kami ingin mengajukan kartu. Orang-orang dari dua sekte itu berteriak. Mereka telah mengetahui betapa mengerikannya kekuatan Suke. Bahkan Refined Moon Sekte tidak bisa mengalahkannya. Tak seorang pun di benua Taijin bisa mengalahkannya. Intinya adalah dia memiliki peta untuk meninggalkan istana bulan yang dimurnikan. Hanya dia yang tahu bagaimana keluar dari tempat yang seperti labirin ini. Jika mereka tidak naik bus, mereka tidak akan bisa meninggalkan Refined Moon Palace sebelum ditutup. Omong kosong, tidak ada kartu untuk mengajukan kartu, dan tidak ada kursi. Tunggu saja bus berikutnya. Suke mencibir. Kemudian dia menyalakan bus, menginjak pedal gas, dan melaju ke depan dengan tiba-tiba. Orang-orang dari Sekte Emas Suci dan Paviliun Nighthawk tercengang. Mereka buru-buru berteriak, Tuan Tang, jangan. Tunggu kami. Kami bisa berdiri. Kami tidak perlu duduk. Pergi dan mainkan bolamu. Kata Suke sambil menekan tombol di panel kontrol bus. Gemuruh. Seketika, petir melonjak keluar dari bagian belakang bus. Bus melesat seperti roket dan menghilang dalam sekejap mata. Bow! Anggota Saint Goldsec dan Nighthawk Pavilion tertegun di tempat. Mobil besar Suke menghilang tepat di depan mata mereka. Kecepatannya di luar imajinasi dan jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ini langsung membuat mereka putus asa. Bang! Banyak orang jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Bagaimana mobilnya tiba-tiba menjadi begitu cepat? Aku bahkan tidak bisa mengejarnya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Kita tidak bisa keluar. Apa perbedaan antara terjebak di sini selama 100 tahun dan mati? Pada saat ini, orang-orang dari kedua sekte itu sangat kesal, tetapi sudah terlambat. Pada saat yang sama, di dalam bus, semua orang memegang pegangan dengan erat. Mata mereka menyipit saat mereka melihat ke depan dalam ketakutan. Lorong dan dinding terus bergerak maju mundur. Pandangannya hampir kabur. Akselerasi tiba-tiba Suke membuat mereka ketakutan. Pada kecepatan ini, jika mereka secara tidak sengaja menabrak tembok, separuh orang di dalam bus akan mati. Ya ampun, nak, bagaimana kamu melakukan ini? Bagaimana bus bisa melaju begitu cepat? Keren, keren. Buttfast, yang sangat bersemangat, berteriak keras sambil berbaring di depan bus. Bagaimana mobil yang kumainkan bisa dibandingkan dengan mobil centil dan murah di luar sana? Suke menyeringai. Bus ini ditebus dari toko di sistem. Itu didorong oleh kekuatan inti sejati, bukan bensin atau listrik. Tidak ada batas atas kecepatannya. Suke langsung menyuntikkan Thunderbolt Essence ke dalam bus. Kecepatan bus langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Meski tidak secepat petir 3000 volt, namun tidak boleh dianggap remeh. Cildetang, berhenti mengobrol. Kita akan menabrak tembok. Pada saat ini, seseorang berteriak kaget. Suke sedang mengobrol dengan Buttfast, jadi dia sama sekali tidak memperhatikan jalan. Bus melaju langsung ke sudut. Tenang, aku mengemudi dengan mata tertutup. Suke dengan santai melambaikan tangannya dan merapikan rambutnya. Semua orang akan muntah darah. Mengemudi dengan mata tertutup, apakah dia gila? Oh, sial, nak, kamu masih punya waktu untuk merapikan rambutmu? Pegang setir. Astaga, Buttfast sedikit bersemangat dan berteriak keras. Aku memegangnya, Suke menjawab dengan malas.
Dia hanya meletakkan tangannya di belakang kepala dan berbaring dengan nyaman di kursi. Suara mendesing. Pada saat yang sama, bus tiba-tiba berubah arah dan berbelok. Itu melewati tikungan dan dengan aman melewati lorong. Apa? Kamu bisa mengemudi tanpa menggunakan tanganmu? F*CK. Bocah kecil, apa yang baru saja kamu lakukan? Buttface menjadi pucat karena ketakutan dan terkejut. Tangan Suke tidak bergerak, tetapi setirnya bergerak. Lebih penting lagi, dia juga tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Mungkinkah itu autopilot legendaris? Apa maksudmu bagaimana? Sangat sederhana, Suke menjawab dengan santai. Tangannya masih di belakang kepala, tapi setir di depannya bergerak maju mundur. Semua orang memandangnya dari belakang. Adegan ini sangat aneh. Bagian tubuhnya yang mana yang memegang setir? Sialan, dewa ini sepertinya mengerti. Buttface tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak. Semua orang langsung menatap Buttface. Buttface tertawa. Dia mengemudi dengan kakinya. Selama dia cukup fleksibel, dia bisa menggunakan jari kakinya untuk memegang setir. Aduh, semua orang mengangguk mengerti. Bahkan, mereka tidak begitu mengerti. Lagi pula, kecuali Su Feifei, tidak ada orang lain yang tahu cara mengemudikan mobil-mobil ini. Hei, tidak. Tiba-tiba, Buttface berteriak lagi. Apa yang salah? Semua orang menoleh untuk melihat Buttface lagi. Buttface berkata dengan heran, jika dia memegang setir dengan kakinya, maka dia tidak bisa menginjak pedal gas dan mengerem. Ini tidak benar. Astaga, apakah orang ini memiliki kaki ketiga? Tidak, dewa ini harus pergi dan melihat. Setelah mengatakan itu, Buttface melompat dari kursinya dan hendak berlari ke kursi pengemudi untuk melihatnya. Pekikan. Tiba-tiba, bersamaan dengan suara pengereman yang memekakkan telinga, mobil berhenti mendadak. Melolong, Buttface terkejut. Dia berteriak dan meraih pagar di dalam mobil untuk mencegahnya terbang keluar. Ya ampun, bocah kecil, bagaimana kamu bisa mengerem seperti ini? Buttface berteriak. Hentikan omong kosongmu. Kami di sini. Turun dari bus. Suke berdiri dengan senyum tipis. Kemudian, dia menarik celananya dan turun dari bus dengan dominan. Para penonton sadar dan melihat keluar jendela dengan bingung. Mereka melihat aula yang sudah dikenal dan gerbang kosong. Ini adalah tempat di mana mereka memasuki istana bulan yang dimurnikan. Pintu keluarnya ada di pintu masuk aula. Kami keluar. Akhirnya, kita keluar. Hah, ini bagus. Kita selamat. Orang-orang dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan langit sangat gembira. Kemudian, mereka bergegas keluar dari bus dan berteriak. Ketika mereka mengetahui bahwa jalan itu telah diblokir, mereka hampir putus asa. Kemunculan Suke memberi mereka harapan. Namun, ketika mereka bertemu dengan orang-orang di istana bulan yang dimurnikan, mereka kembali putus asa. Namun, mereka berharap lagi dan lagi. Sekarang, ketika mereka melihat pintu keluar di depan mereka akhirnya merasa lega dan bersemangat. Bai Keiling berjalan ke Suke dan berkata kepada Jiang Hongyan, bekerja keras untuk kultivasimu. Aku harap kita bisa bertemu lagi di Danau Giok di masa depan. Oke, Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis. Rekan kultivatorku. Bai Keiling menoleh ke Suke dan berkata, menangkupkan tangannya, terima kasih banyak. Saya akan memulai kultivasi terpencil saya segera setelah saya keluar dari sini. Saya khawatir saya tidak dapat melihat Anda pergi ketika Anda pergi. Petik 2. Itu tidak perlu. Kita akan pergi sekarang. Dunia ini sangat besar, dan pada akhirnya kita harus mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Bagaimanapun, kita akan bertemu lagi di masa depan. Kamu masih berutang banyak padaku. Aku akan pergi ke Danau Giok untuk mengambilnya cepat atau lambat. Kata Suke sambil tersenyum. Bai Keiling tidak bisa menahan senyum masam ketika dia mendengar Suke menyebutkan hutang itu lagi. Memikirkan lusinan artefak surgawi, dia merasakan sakit kepala datang. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika Suke pergi ke dunia dekat surgawi. Bahkan Danau Giok akan kacau balau. Oke, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku pulang, Suke berkata kepada Jiang Hongyan dan orang-orang lainnya saat ini. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar.
Pada saat ini, dia sangat ingin kembali ke 4 benua besar secepat mungkin. Jiang Hongyan dan orang-orang lainnya sedikit menganggukkan kepala dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang lainnya. Kemudian, mereka berjalan menuju pintu keluar aula utama. Suara mendesing. Di bawah tatapan para penonton, Suke dan orang-orang lainnya menghilang seketika bersamaan dengan seberkas cahaya merah. Ketika semuanya menjadi cerah kembali, Suke dan orang-orang lainnya muncul di udara. Udara segar bertiup dari segala arah. Pegunungan hijau dan air jernih di kejauhan adalah benua Taijin yang familiar. Suke mengarahkan pandangannya ke suatu arah di kejauhan. Itu adalah tempat mereka keluar dari terowongan Void. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Kali ini, aku akhirnya bisa kembali."